Cari tahu urutan penulisan Alkitab PB Perjanjian Baru. Saya Pendeta Tan Hoinai, ya. Bicara-bicara urutan penulisan Alkitab, yang paling jagoan bikin tafsir siapa? Mukalab, yang tukang kolektor Alkitab entah berantah. Ya, termasuk juga PDT, pendusta-pendusta yang melakukan segala risetnya berdasar sejarah, yang sering dikenal oleh si Bathuk Nonong Sidik BNS, ya. Itu ahli sejarah katanya. Jadi Alkitab atau apapun itu harus dihubungkan dengan sejarah, padahal Allah tidak meninggalkan jejak. Allah itu nggak meninggalkan jejak, ya. Betul kan? Bahkan gedung bait Allah saja diruntuhkan loh. Ya, Alkitab saja diangkat ke surga loh. Tabut perjanjian saja diangkat ke surga loh. Ya. Mana yang ditulis lebih dulu? Matius, apa Markus, apa Lukas, apa Yohanes? Yang paling jago membuat tafsir adalah Mukalab, tukang kolektor kitab entah berantah. Bekerja sama dengan PDT pendusta tukang sejarah Bathuk Nonong Sidik BNS. Tidak perlu tafsir sebenarnya untuk menjawab mana yang lebih dulu ditulis, Matius, apa Markus, apa Lukas, apa Yohanes. Sebab Alkitab sudah memberi jawabnya. Satu, kita urutkan dari dipanggil sebagai murid, ya. Matius dan Yohanes adalah bagian dari 12 murid, sedangkan Markus dan Lukas adalah bagian dari 70 murid. Lukas 10 ayat 1. 12 murid dipanggil lebih dulu, belakangan nambah lagi 70 murid. Ditinjau dari siapa yang duluan jadi muridnya, maka Matius lebih duluan jadi murid Yesus dibandingkan dengan Markus dan Lukas. Jadi kalau ditinjau dari siapa yang duluan jadi murid Yesus, maka Matius lebih dulu dibanding Markus dan Lukas. 2. Ditinjau dari perkataan langsung Yesus yang ditulis di kitab. Lukas adalah kitab satu-satunya yang menulis perkataan langsung Yesus saat Yesus berumur 12 tahun. Lukas 2 ayat 49. Maka dapat disimpulkan bahwa Lukas adalah yang pertama kali menulis, ya, Alkitab, yaitu kitab Lukas. Ketiga, saksi mata. Kisah kelahiran Yesus ditulis di kitab Matius dan Lukas. Tidak bisa dijadikan acuan siapa duluan menulis kitab. Sebab soal kisah kelahiran Yesus tidak ada satupun penulis Alkitab yang menjadi saksi mata. Ya, kisah kelahirannya ditulis berdasar ilham, 2 Timotius 3:16. Nomor 4, setelah Yesus bangkit. Perhatikan baik-baik, semua kitab perjanjian baru, MMLY, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kitab-kitab lainnya ditulis sesuai perintah Yesus di Matius 17 ayat 9, harus ditulis setelah anak manusia dibangkitkan. Jadi valid 100% benar. MMLY, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditulis dimulai sejak tahun 33 Masehi. Yesus sudah bangkit tahun 33 Masehi setelah Yesus bangkit. Nomor 5. Lukas pertama, Yohanes terakhir. Di antara kitab MMLY, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka kitab Lukas pertama kali ditulis, lalu diikuti Matius, lalu diikuti Markus, terakhir adalah Yohanes. Itu di antara 4 kitab itu. Nomor 6, Timotius kitab terakhir. Kitab yang paling terakhir ditulis adalah kitab Timotius, ditandai dengan adanya ayat tentang jemaat Allah pakai J huruf besar. 1 Timotius 3 ayat 5. Jemaat Allah yang memakai J huruf besar terjadi ketika Yesus Tuhan Allah benar-benar sudah duduk di tahta surga tahun 66 Masehi.
Wahyu 4 ayat 2. Kesimpulan, urutan penulisan Alkitab Perjanjian Baru adalah Lukas, Matius, Markus, Yohanes, dilanjut kitab-kitab lainnya. Sedangkan kitab terakhir yang ditulis adalah Timotius dengan clue atau petunjuk kata jemaat Allah memakai J huruf besar. Salam, Pendeta HTD. Ngopi dulu, biar tidak jadi tukang tafsir kayak Mukalab yang tukang kolektor kitab entah berantah. Bapak Ibu Saudara, masalah mana dulu yang ditulis, gitu? Apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ya itu Alkitab sudah jelas gitu kok, memberi clue kok. Ya, salah satu clue adalah satu-satunya kitab yang menulis tentang Yesus berumur 12 tahun. Ini kan perkataan langsung Yesus. Perkataan langsung Yesus ya. Sedangkan bagaimana tentang kelahiran? Soal kelahiran itu ditulis berdasar ilham dari Yesus. Makanya kalian harus menulis ini setelah aku bangkit. Setelah Yesus tidak lagi jadi fisik manusia. Ketika Yesus sudah roh, maka Yesus bisa memberi ilham. Khusus untuk kelahiran itu hanya ada di Matius sama Lukas. Kalau Markus itu tiba-tiba Yesusnya sudah gede. Yohanes juga Yesus sudah besar. Nggak menceritakan tentang kelahiran. Yang menceritakan kelahiran kan cuma Matius sama Lukas. Ya, Lukas lebih detail. Lukas bahkan sejak dari Elizabeth dan Zakaria itu kelahiran kehamilan Elizabeth. Maka penghitungan kapan Yesus lahir paling komplit dari kitab Lukas. Paling komplit ya. Seperti itu. Terus Lukas juga yang pertama kali menulis Yesus umur 12. Yang lain nggak ada tuh, nggak ada yang nulis itu. Itu perkataan langsung Yesus loh. Bukankah aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Lukas 2 ayat 49. Kalau ditinjau dari kapan dipanggil sebagai murid, Matius duluan dibanding Markus, dibanding Lukas, ya. Lukas itu dan Markus kan bagian dari 70 murid, sedangkan Matius dan Yohanes bagian dari 12 murid. Beda dong, 12 murid dipanggil duluan, 70 belakangan. Ya. Terus kitab terakhir yang ditulis adalah Timotius dengan clue jemaat Allah, J-nya pakai huruf besar. Satu-satunya yang menulis jemaat Allah yang J-nya huruf besar itu hanya kitab-kitab tulisan Paulus. Kenapa begitu? Karena Paulus paling akhir menulis kitab ketika Yesus sudah benar-benar duduk di tata surga, tidak lagi berada di langit tingkat 2. Bingung Pak, apa sih langit tingkat 2? Lah orang bingung aja kok suka maki-maki. Kalau bingung itu diem aja. Jangan bingung berkoar-koar gitu. Kolektor Alkitab entah berantah lalu mengatakan Markus itu paling duluan ditulis gitu. Jago ngarang, jago tafsir. Ya, jadi clear. Jadi Alkitab yang pertama kali ditulis apa? Lukas. Ya, lalu diikutin Matius, Markus, Yohanes. Lalu diikutin yang lain juga. Kisah Rasul itu juga tulisannya Lukas. Terus dan 1 Korintus, Roma itu tulisannya Paulus semua. Lalu Wahyu itu tulisannya Yohanes. Tapi terakhir itu Timotius. Karena Wahyu itu tidak ada jemaat J-nya huruf besar. Jadi kitab Wahyu selesai difirmankan oleh Yesus itu sekitar tahun 65. Ya, 65. Sedangkan Timotius itu ditulis terakhir ya, atau itu bisa-bisa sampai sekitar tahun 70-an, itu hampir 70. Yesusnya sudah naik ke surga dulu. Sudah naik ke surga, sudah duduk di tata surga. Bukan hanya sekedar naik ke langit tingkat 2, tapi sudah duduk di tata surga. Maka ada istilah 1 Timotius 3 ayat 5 tadi apa itu? Jemaat Allah pakai J huruf besar. Tidak ada selain Paulus yang menulis jemaat Allah pakai J huruf besar. Ya, artinya Yesusnya sudah duduk di tata surga. Apa hubungannya Pak? Jemaat Allah J huruf besar dengan jemaat Allah J huruf kecil. Kamu bingung? Bingung. Kalau bingung diem, jangan koar-koar. Bingung aja kok koar-koar. Buat apa? Tafsir palsu. Ya, Alkitab itu urutannya.
Kasihan. Jadi saya sudah jawab clear ya. Urutan penulisan Alkitab adalah dari Lukas. Lukas, lalu Matius, lalu Markus, lalu Yohanes, terus diikuti kisah-kisah Rasul itu juga Lukas, terus nanti kitab-kitab Paulus ada diselipin situ, kitab Yakobus, kitab Yudas, lalu Wahyu. Tetapi terakhir kali yang ditulis adalah kitab Timotius, tulisannya Paulus. Padat, singkat, dan clear. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.